sekalian, nama saya Sri Wahyuni Pateda, mahasiswa PPG Angkatan 1 Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar di SMP 2 Satap Biluhu kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik-baik saja ya. Saya juga berharap meskipun sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya, tapi kita harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Namun, sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Fitriyanti Haji. Fitriyanti Haji ya. Mahmud. Kenapa Fitri? Sakit. Oke, jadi saya akan absen per orang. Ahmad Sanau. Hadir. April Salasa. Hadir. Bayu Melani. Tidak ada. Dwi Revalina Badu. Hadir. Farida Salilama. Hadir. Hapsa Madimo. Hadir. Hapsa Tanani. Hadir. Iyut Mustafa. Hadir. Nandi Tuliabu. Hadir. Riantika. Hadir. Rahman Pasolo. Hadir. Oke, jadi untuk yang belum bisa bergabung dengan kita hari ini, misalnya teman kalian itu sedang sakit, mari sama-sama kita doakan agar cepat sembuh ya. Kemudian nanti infokan kepada teman kalian itu apa saja materi kalian pada hari ini. Namun anak-anak, segala sesuatunya itu ada baiknya kita awali dengan doa ya. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa. Dan untuk doa saya minta kesediaan dari salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Nah, semoga kegiatan kita pada hari ini tidak terkendala dengan apapun juga ya, karena kita sudah awali dengan doa. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita masuk pada materi, kira-kira ada yang masih ingat materi di pertemuan sebelumnya apa? Interaksi sosial. Iya, jadi materi sebelumnya kita mempelajari tentang interaksi sosial. Nah, hari ini materi kita hari ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang interaksi sosial, hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama yaitu menjelaskan pengertian lembaga sosial dengan tepat dan benar. Jadi kalian diharapkan mampu ya untuk menjelaskan kira-kira apa itu lembaga sosial. Kemudian tujuan yang kedua, menguraikan jenis-jenis lembaga sosial dengan tepat dan benar. Setelah kalian tahu apa itu pengertian lembaga sosial, kalian juga diharapkan mampu menguraikan jenis-jenis dari lembaga sosial tersebut. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mendeskripsikan fungsi lembaga sosial dengan tepat dan benar. Jadi dari semua jenis-jenis lembaga sosial yang kalian akan pelajari itu memiliki atau mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, sekarang tujuan yang terakhir atau tujuan yang keempat.
menyajikan hasil pengamatan tentang fungsi lembaga sosial melalui diskusi kelompok dengan tepat dan benar. Jadi sebentar nanti kalian saya akan bagi menjadi beberapa kelompok ya. Oke, ngerti? Coba yang semangat. Halo. Oke. Jadi sekali lagi harus tetap semangat ya, meski sekarang kita ini masih dalam suasana pandemi. Ya. Saya berharap jangan pernah patah semangat. Oke, tadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selain tujuan pembelajaran ini, saya juga akan menyampaikan bagaimana teknik penilaian kita pada materi pertemuan kali ini. Jadi kalian selain belajar, kalian juga akan dinilai bagaimana keaktifan kalian, nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Nah, untuk nilai pengetahuan itu kalian akan dinilai nanti dalam evaluasi pembelajaran yang akan kita laksanakan di akhir pembelajaran ya. Kemudian untuk teknik penilaian keaktifan, saya akan menilai bagaimana keaktifan kalian di dalam kelas. Nah, untuk penilaian keterampilan itu kalian akan saya nilai bagaimana keterampilan kalian dalam berdiskusi, baik bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil diskusi, bagaimana cara kalian bertanya, bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan, itu semuanya akan dinilai. Jadi saya berharap nanti kalau di kegiatan diskusi kalian aktif ya, biar nilai kalian nanti bagus. Paham? Sekarang siapa melakukan sedikit apa ya, permainan, katakanlah ice breaking. Jadi saya akan menyanyikan lagu, kemudian bersama gerakannya. Nah, kalian simak baik-baik gerakan tubuh saya. Nanti saya akan arahkan, misalnya saya akan menyanyikan penggalan dari kalimat itu, kira-kira bagaimana nanti gerak tubuh kalian. Paham? Sekarang perhatikan saya dulu. Di atas menara, marilah menari. Kira-kira bisa? Bisa. Jadi kalau misalnya saya berkata Madinah, berarti posisi tangannya di? Iya, begini. Kemudian kalau menari berarti tangannya begini. Kalau menara berarti begini. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk melatih konsentrasi kalian. Saya akan lihat siapa saja yang konsentrasi. Oke, kita tes. Di atas menara, marilah menari. Coba mana suaranya? Menari, marilah di atas menara. Masih ada yang salah, berarti tidak konsentrasi. Coba sekali lagi. Marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari, atas menara, marilah menari, menari, marilah di atas menara. Oke, cukup ya. Jadi silakan duduk kembali. Ya, kemudian jenis-jenis lembaga sosial dan fungsi dari lembaga sosial. Sekali lagi saya ingatkan, ini berkaitan dengan materi sebelumnya, itu tentang interaksi sosial. Nah, sekarang kalian simak dan perhatikan baik-baik gambar yang akan saya tampilkan pada slide yang ada di depan kalian. Nah, kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Coba silakan. Gambar tempat di negara kita ada 5 agama yang diakui ya. Jadi ini adalah perwakilan tempat ibadah dari masing-masing agama yang diakui di negara kita. Di sini ada masjid, ada gereja, ada kelenteng, ada pura, dan ada wihara. Nah,
Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini adalah Masjid Istiqlal ya. Masjid Istiqlal ini adalah masjid besar yang ada di ibu kota di Jakarta ya. Ini untuk gereja katedral juga, ini gereja katedral ini adalah gereja besar juga. Kemudian ada kelenteng yang juga berada di Jakarta. Nah, kalau untuk pura ini ada berada di Bali karena di Bali itu sebagian besar masyarakatnya menganut agama apa? Kalau pura untuk agama apa? Hindu atau Buddha? Hindu atau Buddha? Hindu ya. Kalau pura itu untuk agama Hindu, kemudian vihara untuk agama Buddha. Oke, sekarang kita pindah ke gambar selanjutnya. Nah, ini gambar apa? Gambar Ya, ini adalah gambar sebuah keluarga. Di sini ada ayah, ada siapa lagi? Ibu. Jadi ini pada umumnya anggota keluarga itu ada 4 ya. Pada umumnya ada ayah, ada ibu, juga ada kakak, ada adik. Tapi biasanya ada anggota keluarga tambahan seperti kakek, nenek, paman, bibi dan lain-lain. Sekarang untuk gambar selanjutnya. Nah, ini gambar apa? Gambar pasar. Gambar pasar. Ini termasuk pasar apa? Pasar tradisional ya? Ya. Kalau pasar ya, ini adalah salah satu gambar pasar tradisional. Di pasar ini ada siapa? Ada penjual, Ada penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli ini melakukan apa di pasar? Apa yang jual mereka beli, jual beli? Apa lagi? menawar. Tawar menawar. Nah, ketahuan yang suka menawar kalau di pasar. Ya, jadi ini adalah gambar pasar ya, di mana di pasar itu ada penjual, ada pembeli. Kemudian di pasar juga ada kegiatan jual beli, di mana kegiatan jual beli ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, anak-anakku sekalian, dari gambar yang saya tampilkan tadi itu, mengapa saya katakan dia berhubungan dengan lembaga sosial? Karena di situ terjadi interaksi sosial. Dan gambar-gambar itu adalah contoh dari lembaga-lembaga sosial. Nah, sekarang untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan diskusi kelompok ya. Jadi seperti saya katakan dari awal tadi, kalian nanti saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kita gunakan kelompok yang kemarin saja ya. Oke, jadi kita gunakan kelompok yang kemarin, di mana di kelompok 1 ada Rahman, ada Farida, kemudian di kelompok 2 ada Ahmad, ada Cynthia, ada Dentika, dan ini adalah kelompok 3. Ada Reva dan Lili, juga ada Kevin. Nah, sekarang apa tugas kelompok kalian? Jadi sekarang kalian saya akan bagikan RKPD ya. Berdasarkan gambar yang saya tampilkan tadi, kira-kira informasi apa saja yang bisa kalian dapat? Apa saja yang ada di pikiran kalian dengan setelah melihat gambar yang saya tampilkan tadi? Nah, itu ada di RKPD yang saya bagikan. Nah, sekarang saya berikan waktu untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya masing-masing. Jadi sekali lagi saya akan menilai bagaimana keaktifan kalian
berdasarkan gambar yang saya tampilkan tadi. Untuk materi ini selain yang saya tampilkan tadi, kalian juga bisa mengakses materi ini di internet ya. Jadi kalian bisa mengakses materi ini di internet. Namun yang jelas syaratnya kalian harus punya jaringan internet dulu. Selain itu kalian juga bisa membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini ada di buku siswa yang ada pada kalian. Oke, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sekali lagi, kalau ada yang tidak jelas atau yang kurang jelas, tolong ditanyakan. Baiklah anak-anak, saya rasa waktu untuk diskusi kelompoknya sudah selesai ya? Ya. Oke. Jadi sekarang saya akan mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Jadi kira-kira kelompok mana yang bisa mempresentasikan pertama? Saya persilakan kelompok 3. Jadi kelompok 3 diwakili oleh adik Revalina. Silakan. Yang kelompok lain simak dan dengarkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut presentasi dari kami kelompok 3 mengenai fungsi lembaga sosial secara umum. Fungsi lembaga sosial secara umum adalah memberikan pedoman bersikap atau bertingkah laku pada masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, dan memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Terima kasih. Jadi tadi adalah presentasi hasil dari kerja kelompok 3. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau menambahkan? Oke, silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh kelompok 3 mengenai fungsi lembaga sosial. Jadi selain apa yang dipaparkan oleh kelompok 3, fungsi lembaga sosial juga ada yang disebut sebagai fungsi manifest atau fungsi nyata DNA. Ada juga fungsi laten atau fungsi tersembunyi, di mana fungsi manifest misalnya keluarga harus menjalankan fungsinya dalam memelihara anak dan menjadi tempat sosialisasi nilai dan norma dan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian fungsi laten misalnya lembaga pendidikan selain berfungsi mendidik anak juga menjauhkan anak-anak usia muda dari pasar tengah kerja. Demikian tambahan. Tadi itu hasil diskusi mereka membahas tentang bagaimana fungsi dari lembaga sosial secara umum. Jadi selain dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3, kelompok 2 menambahkan bahwa
fungsi lembaga sosial itu ada juga yang dinamakan fungsi manifest atau fungsi nyata, kemudian ada juga fungsi laten atau tersembunyi. Jadi itu tambahan dari kelompok 2. Sekarang saya persilakan kelompok selanjutnya untuk presentasi. Kelompok berapa? Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Lembaga sosial adalah seperangkat norma, aturan atau tata cara yang mengatur perilaku tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Seperangkat norma dimaksud dibentuk oleh masyarakat sendiri sehingga dapat dipertahankan dan diubah tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri. Norma-norma tersebut pada dasarnya tersusun dengan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya guna mempertahankan fungsionalitas dan stabilitas keseluruhan masyarakat. Norma tersebut ada yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1. Nah, setelah mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1, di mana kelompok 1 mereka membahas tentang pengertian dari lembaga sosial ya. Ya, kira-kira ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari kelompok lain? Saya, Bu. Oke, saya persilakan dari kelompok 3, Adik Windri. Pertanyaan untuk kelompok 1. Terima kasih, saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya tadi dijelaskan bahwa lembaga sosial berisi kumpulan norma yang harus ditaati baik norma secara tertulis maupun tidak tertulis. Contoh dari norma tidak tertulis dalam keluarga seperti apa? Oke, terima kasih untuk kalian. Dalam lembaga sosial itu kan tadi disampaikan ada norma ya, baik itu norma tertulis maupun norma tidak tertulis. Nah, kelompok 3 mereka bertanya kira-kira contoh dari norma yang tidak tertulis itu seperti apa? Silakan dijawab kelompok 1. Oke, silakan Anda dulu. Baiklah, saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam keluarga yang merupakan contoh dari norma tidak tertulis seperti anak harus menghormati orang tua, kemudian setiap anggota keluarga harus saling menyayangi dan seorang kakak harus memberi teladan kepada adiknya. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Jadi kelompok 3 sudah dengar jawaban dari kelompok 1? Ya. Bisa diterima? Bisa. Oke, saya tambahkan lagi ya. Jadi contoh dari norma tidak tertulis pada lembaga sosial itu tadi kelompok 1 kelompok 1 mengambil contoh norma tidak tertulis dalam lembaga sosial itu lembaga keluarga. Nah, dalam keluarga itu saya tanya dulu, apa di rumah kalian ada peraturan yang tertulis di dalam rumah? Tertulis kemudian ditempel di dalam rumah. Kakak harus memberi contoh yang baik kepada adik. Anak-anak harus menghormati orang tua. Adakah tertulis seperti itu di rumah? Tidak ada ya. Jadi itu adalah contoh dari norma tidak tertulis di mana itu lahir dari diri kita sendiri. Kita harus menyadari, misalnya kita sebagai seorang kakak, saya harus memberikan contoh yang baik kepada adik saya. Di dalam keluarga itu kita semua anggota keluarga harus saling menghormati ya. Apalagi anak harus taat dan patuh kepada orang tua. Biasanya ada anak yang mau disuruh, misalnya disuruh ke warung, mau beli ini, beli itu, mau beli barang yang dibeli harganya Rp1.000. Nah, si anak juga minta ada upahnya. Dan upahnya 2.000. Barang yang mau dibeli harganya 1.000, upah si anak 2.000. Yang ada orang tua tekor. Jadi itu contoh norma yang tidak tertulis ya. Ada juga norma yang tertulis. Kalau dalam lembaga sosial atau dalam lembaga keluarga itu
memasuki undang-undang pernikahan karena keluarga itu terbentuk dari sebuah pernikahan. Oke, sekarang kita pindah persentase dari kelompok terakhir yaitu kelompok 2. Saya persilakan kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jenis-jenis lembaga sosial antara lain, lembaga keluarga merupakan sebuah bentuk lembaga yang dimana keluarga terdapat beragam macam bentuk aturan yang dimana haruslah dilakukan pemenuhan oleh seluruh anggotanya. Lembaga agama, hal itu dikarenakan agama memiliki sebuah keyakinan dan juga memiliki beragam macam bentuk praktik dari keagamaan yang berada di dalam masyarakat. Selain itu sendiri agama merupakan sebuah bentuk dari ajaran yang melakukan pengaturan terhadap sebuah keimanan. Lembaga ekonomi merupakan sebuah bentuk lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan ekonomi yang berada di lingkungan masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan sebuah bentuk dari lembaga yang berada di sebuah daerah. Lembaga politik merupakan sebuah bentuk dari lembaga yang melakukan pengaturan segala macam bentuk dari kegiatan yang berhubungan dengan politik pada sebuah negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tangan dulu. Nah, setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 2 tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Jadi kelompok 2 ini ada pertanyaan dari teman kalian kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 2, baiklah saya ingin bertanya tentang contoh yang dari lembaga ekonomi selain pasar. Iya, terima kasih. Jadi kelompok 2 ini ada pertanyaan dari kelompok 1 yaitu contoh lembaga ekonomi selain pasar. Jadi lembaga ekonomi itu kalau lembaga pendidikan contohnya adalah sekolah ya. Kemudian lembaga agama yaitu seperti tempat ibadah. Nah, sekarang yang ditanyakan oleh kelompok 1, mereka menanyakan contoh dari lembaga ekonomi selain pasar itu apa? Silakan dijawab. Ada yang ini. Ya, jadi yang akan dijawab oleh kelompok 3 pertanyaannya kelompok 1. Jadi kelompok 3 akan membantu teman-temannya di kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Selain pasar, yang merupakan contoh dari lembaga ekonomi adalah bank, koperasi, supermarket, dan perusahaan. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk. Jadi selain pasar itu contoh dari lembaga ekonomi itu ada bank, koperasi, perusahaan, dan apa lagi? Apa? Iya, ada supermarket dan lain-lain. Jadi sudah jelas ya? Ya. Oke. Anak-anakku sekalian, jadi presentase dari kelompok 2 mengakhiri kegiatan diskusi kita pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada kegiatan evaluasi. Saya akan mengevaluasi kalian sampai di mana pengetahuan kalian pada materi kita pertemuan kali ini. Nah, kalian kerjakan soal-soal yang saya telah bagikan. Jangan lupa ditulis nama, hari, dan tanggal, kemudian kelas. Ini untuk penilaian evaluasi, penilaian pengetahuan kalian untuk evaluasi. Silakan, saya berikan waktu 15 menit. Sekali lagi, jangan lupa tulis nama, hari, dan tanggal, kemudian kelas. Akan dikerjakan.
sudah cukup ya. Sekarang saya akan kumpulkan semua hasil kerja kalian. Yang ada pada kalian. Juga kalian bisa mengaksesnya di internet. Jadi kalau di tempat yang ada jaringan internetnya jangan hanya bermain game. Sekali-sekali coba akses materi-materi yang kalian dapat di sekolah ya. Halo. Jadi tadi kalian telah mengisi lembar evaluasi yang saya bagikan ya. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang lembaga sosial. Di mana lembaga sosial adalah seperangkat norma, aturan tata cara yang mengatur perilaku tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita hidup itu diatur ya. Kita hidup itu diatur, bukan hanya begitu saja. Itu apa fungsinya hidup kita diatur? Supaya hidup kita aman, tertib dan damai. Nah sekarang setiap lembaga sosial ini ada jenis-jenisnya. Nah, apa saja jenis-jenis lembaga sosial itu? Ada lembaga keluarga, di mana di situ ada ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga tambahan lainnya ya. Kemudian lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan seperti sekolah, di mana di sekolah ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah dan lain-lain. Kemudian ada lembaga agama, ada lembaga politik, ada lembaga ekonomi. Jadi, nah setiap lembaga-lembaga sosial ini itu memiliki fungsi yang berbeda. Nah sekarang fungsi secara umum ya. Fungsi lembaga sosial secara umum. Nah, fungsi lembaga sosial atau peran lembaga sosial adalah ada 3, yaitu yang pertama memberikan pedoman bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku pada anggota-anggota masyarakat. Yang kedua adalah menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga adalah memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Jadi itu adalah fungsi dari lembaga sosial. Sekali lagi saya sampaikan, kita itu hidup diatur dengan norma-norma yang ada agar kehidupan kita itu tertib, aman dan damai, dan keutuhan masyarakat itu terjaga ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ya Bu. Oke, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya bagaimana hubungan manusia sebagai makhluk sosial dengan lembaga sosial. Oke, jadi teman kalian, terima kasih ya. Jadi teman kalian bertanya tentang hubungan manusia sebagai makhluk sosial dengan lembaga sosial. Ya, jadi anak-anakku sekalian, manusia itu adalah makhluk sosial atau Homo homini socius. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, apa hubungannya dengan lembaga sosial? Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk itu kita memerlukan lembaga sosial. Misalnya
untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan ekonominya, kita harus kemana? Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita, ya ke pasar. Kita harus ke pasar. Jadi kita ke pasar sebagai pembeli, di pasar ada penjual. Jadi kita butuh penjual yang ada di pasar untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian kalau untuk lembaga pendidikan, kalian sebagai siswa butuh apa agar bisa belajar dengan baik? Butuh apa? Butuh? Iya, kalian butuh seorang guru. Nah, pasar, sekolah, tempat ibadah itu adalah lembaga-lembaga sosial. Lembaga sosial ini timbul berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam lembaga sosial tersebut. Jadi bisa dimengerti ya? Ya. Oke. Kita akan refleksi ya, refleksi untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Kira-kira ada di antara kalian yang bisa menyampaikan manfaat apa saja? Apakah ada manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Ada yang bisa mewakili dari kalian yang ada yang bisa menyampaikan manfaat apa saja yang kalian dapatkan dalam mempelajari materi ini? Saya, Bu. Iya, terima kasih. Silakan Adik Depa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya manfaat dalam mempelajari materi ini yaitu kami dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan lembaga sosial, juga jenis-jenis lembaga sosial serta fungsinya masing-masing, dan kami juga dapat mencoba mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Oke, baiklah, tadi salah satu dari teman kalian sudah menyampaikan manfaat apa yang kalian dapatkan dari mempelajari materi pada hari ini ya. Nah, dengan demikian maka berakhirlah sudah materi kita pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.